Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Maulana dengan 3 digit NIM akhir yaitu 006 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengintegrasikan robot RNV3, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan step by stepnya, yaitu yang pertama ada jelaskan program Python dengan kode QR, lalu yang kedua program Python dengan QR code dan juga buat suara, yaitu menggunakan suara bahasa Indonesia, dan yang terakhir yaitu program Python QR code yang terintegrasi dengan robot RNV3. Berikut adalah penjelasannya. Oke, baik, robot RNV3 merupakan robot dari sebuah ARM yang berbasis antarmuka desktop secara serial yang didesain untuk dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan juga dibuat dengan sumber terbuka. Dan robot ini juga bergerak dalam sistem koordinat kartesian, yang dimana membuatnya sangat mudah untuk kita gunakan hanya jika kita memasukkan titik yang diinginkan ke dalam antarmuka untuk menggerakkan robotnya. Untuk memantau dan juga mengontrol dari gerakan RNV3, robot dari ini menggunakan antarmuka YAT atau Yet Another Terminal, komen serial, dan juga Python. YAT adalah sebuah antarmuka terminal untuk komunikasi serial yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat melalui koneksi serial. Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk menulis skrip yang mengontrol RNV3-nya. Nah, antarmuka YAT ini memungkinkan pengguna untuk memantau koneksi serial dengan mudah dan juga memastikan bahwa data yang dapat dikirim dan juga diterima dengan benar antara komponen dan juga RNV3. Ini juga bakal memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memasukkan perintah dan juga memantau kinerja dari RNV3 secara real time. Python juga memungkinkan pengguna untuk menulis skrip yang lebih kompleks dan juga mengontrol gerakan RNV3 secara cepat dan juga efisien. Nah, dengan kita menggabungkan YAT dan juga Python, RNV3 bakal memiliki fleksibilitas dan juga kemampuan yang luar biasa untuk mengontrol dan juga memantau gerakan robot ARM. Nah, untuk membuat robot ini cocok untuk kita aplikasikan dalam membutuhkan kontrol dan visualisasi yang mudah serta efisien seperti pemrosesan pick and place, inspeksi, dan juga pekerjaan lainnya. Nah, secara keseluruhan RNV3 merupakan pilihan yang cukup baik untuk siapa saja yang ingin mengontrol robot dan ARM melalui komputer dengan sumber yang terbuka, fleksibilitas yang tinggi, dan juga antarmuka yang mudah digunakan. RNV3 juga dapat diterima dengan baik oleh pengguna pemula maupun yang profesional. Dalam lingkungan industri ataupun laboratorium, pendidikan, dan lainnya, RNV3 dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensinya. Selanjutnya ada fitur utama, yang dimana dari komunikasi serialnya itu menggunakan terminal seperti YAT atau Yet Another Terminal untuk komunikasi langsung, dan juga menggunakan Python untuk strip kendali otomatisnya. Lalu ada plug and play, di mana komponen seperti gripper dan juga rel yang mudah dipasang tanpa konfigurasi yang rumit. Lalu presisi tinggi menggunakan perintah G-code yang umum pada mesin CNC dan 3D printer. Lalu ada rel, yaitu memperluas rangkauan gerak robot hingga 355 mm pada sumbu E. Selanjutnya ada spesifikasi teknis dari RNV3-nya, yaitu dia bergerak dalam sistem kartesian atau XYZ plus rel E. Lalu ada gripper yang bervariasi seperti servo, vakum, pneumatik, laser, dan juga pen. Lalu bisa dipasang di meja menggunakan baut M4 ataupun M5. Memiliki end stop untuk menentukan batas gerakan ataupun safety. Dan juga konfigurasi gerakan dapat diatur via file config.h ataupun firmware. Lalu gimana sih cara kita menggunakan robot RNV3? Cara kita menggunakan robot RNV3 yaitu adalah ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah menggunakan manual melalui via YAT atau Yet Another Terminal. Yang pertama, kita sambungkan robotnya dulu ke komputer melalui USB. Kedua, kita buka YAT-nya, lalu kita pilih port serial sesuai COM yang terhubung, lalu setnya baud rate ke 115200. Selanjutnya kita kirim perintah G-code sesuai dengan kebutuhan, contohnya kayak G28 yaitu homing robot, G0, X100, Y100, Z8, cos80, dan E0 itu untuk gerakan linearnya, M3 untuk gripper servo membuka, M5 untuk gripper servo yang tertutup. Lalu kita pantau gerakan robotnya dan juga feedback serial dari jendela output YAT-nya. Lalu gunakan perintah M114 untuk melihat posisi saat sekarang atau saat ini, dan juga M119 untuk status and stop. Lalu ada beberapa daftar perintah penting seperti homing yaitu perintah G28,
gerak linier yaitu GO, G0, X, Y, Z, E, dan yang lainnya. Lalu ada mode absolut yaitu G90, mode relatif G91, atur posisi sekarang yaitu G92, X-nya X, Y, Z bervariasi nilainya. Lalu untuk hidup atau matikan stepper yaitu M17 atau M18. Lalu untuk gripper servo on off-nya yaitu untuk itu M3 dan M5. Lalu untuk gripper vacuum on off-nya yaitu M6 dan M7. Lalu valve on off-nya itu M206 dan M207. Lalu yang ketiga, bagaimana terkait penjelasan bagaimana cara kita mengeksekusi program Python untuk robot RNV3. Nah, tujuan dari program Python sendiri yaitu untuk mendeteksi QR code, lalu untuk memberikan perintah suara atau TTS jika QR valid, dan juga mengontrol robot secara otomatis via komunikasi serial menggunakan script. Nah, untuk alur kerja dari program Python yang pertama yaitu kita perlu untuk import library seperti CV2 untuk kamera, PYZ bar untuk scan QR, PYTTSX3 untuk atau text to speech, lalu ada serial, keyboard, dan time. Lalu yang kedua kita inisialisasi terlebih dahulu serial ya, yaitu dengan cara kita menyambungkan ke COM port. Contohnya seperti COM6, COM7 itu sesuai dengan COM yang ada di laptop ataupun PC kalian. Lalu kita mengirimkan perintah G28 untuk posisi home dan menyiapkan daftar perintah G-code dalam bentuk binary. Selanjutnya adalah fungsi dari TTS ataupun suara yang dimana kita menggunakan PYTTSX3 untuk outputnya yang suara bahasa Indonesia. Suara juga sesuai, kalian jika ingin pakai bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya juga bisa. Selanjutnya ada fungsi robotnya. Untuk kita menjalankan robotnya, kita perlu untuk mengirim perintah ke robot satu persatu, lalu tunggu hingga robotnya merespon dengan oke, dan juga kita bisa tombol key, dimana kalau kita tekan tombol key itu adalah kita menghentikan robot, ataupun kembalikan ke posisi aman, lalu matikan motor atau M18. Lalu looping deteksi kamera dengan menggunakan OpenCV untuk menangkap video, scan QR dengan PZ bar, dan juga jika kode baru terdeteksi atau lebih dari 5 detik, jalankan TTS dan perintah ke robot, lalu tampilkan video dengan overlay teks QR. Lalu jika ingin keluar, kita tekan Q atau key untuk keluar dari program dan menutup kameranya. Berikut adalah beberapa cara yang saya menjelaskan codingan terkait QR code melalui Visual Studio Code. Ini adalah codingannya yang sudah dibuat. Oke, jadi yang pertama, ini ada import CV2, di mana itu merupakan modul dari OpenCV-nya yang digunakan untuk kita mengakses webcam dan juga manipulasi gambar ataupun video. Selanjutnya yang kedua, ini ada from PZBar, yaitu di mana dia merupakan library untuk kita mengkodekan barcode dan juga QR code dari gambar. Selanjutnya ada DevMain, di mana ini merupakan logika dari keseluruhan program ini, di mana ini adalah titik awal untuk kita mengeksekusi utama dari programnya. Selanjutnya, CV2 Video Capture, di mana ini merupakan untuk webcam ataupun kamera yang akan kita gunakan di laptop kita masing-masing, dan di mana objek cap sendiri ini merupakan untuk membaca frame-nya secara terus-menerus dari kamera. Selanjutnya, if not cap is open, ini merupakan untuk mengecek apakah kameranya itu akan terbuka atau tidak. Nah, jika gagal, dia programnya akan menampilkan tulisan gagal membuka kamera dan akan kembali ataupun keluar dari fungsinya. Selanjutnya ada while true, yang dimana rate ini yang pertama itu adalah membaca satu frame dari kamera, jadi dia bakal membaca frame-nya, dan rate ini merupakan boolean, dan juga true adalah pembacaan ketika berhasil. Ini. Dan frame sendiri merupakan gambar yang bakal ditangkap di kamera. Selanjutnya ada decoded object, di mana decoded sendiri ini merupakan untuk mendeteksi QR code dari frame dan mengambil dan mengembalikan objek-objek dari hasil dekodenya. Nah, objek data decode ini merupakan pengambilan data dari QR code dan akan mengkonversikannya menjadi string text. Nah, print ini adalah untuk menampilkan data QR code-nya. Jadi nanti bakal ada tulisan QR terdeteksi.
Nah, selanjutnya menampilkan teks di atas QR pada tampilan kamera. Itu ada CV2 full text, yang dimana ini bakal menampilkan teksnya. Yang pertama ini ada objek ref, di mana ini merupakan posisi teksnya. Jadi ini ada atur untuk posisi teksnya ada di sebelah mana. Selanjutnya CV2 font Herse Simplex ini merupakan jenis font yang kita gunakan. Dan 0.6 merupakan ukuran dari fontnya. Dalam kurung 0,255,0 merupakan warna yang akan terdeteksi pada QR code-nya yaitu berwarna hijau. Dan 2 adalah merupakan ketebalan dari sisi kameranya nanti dari QR code-nya. Selanjutnya, CV2 rectangle atau yang di bawah ini itu merupakan gambar dari kotak biru yang ada di sekitar QR code yang bakal terdeteksi. Selanjutnya, CV2 QR code scanner ini ya bakal keluar di frame-nya. Selanjutnya, bakal menampilkan kamera secara real time dengan teks dan juga dalam kotaknya. Terus, terus selanjutnya, yang CV2 WebK ini merupakan milidetik untuk kita input dari keyboardnya dan uh, ordinary queue atau key yang ada di dalam kolom ini itu merupakan tombol untuk berhenti. Jadi untuk kita mematikan kameranya kita cukup menekan huruf key saja maka dia bakal berhenti untuk melooping. Jadi ntar kamera bakal ketutup. Selanjutnya cap release ini merupakan untuk melepas dari kameranya atau kamera bakal mati. Dan CV2 destroy all windows ini merupakan untuk menutup semua jendela dari OpenCV yang ada. Dan untuk name ini dia merupakan bagian dari pengeksekusiannya, jadi dia bakal dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul. Jadi ini adalah pengertian dari codingan yang dipakai. Dan selanjutnya akan ada video terkait QR code-nya untuk menampilkan QR code-nya. Adalah yang kedua yaitu QR code dan juga menampilkan dan juga mengeluarkan suara. Di mana suaranya ini adalah ntar bersuara bahasa Indonesia sesuai dengan yang kita inginkan, tapi ini juga bisa diatur dengan bahasa lainnya. Oke, ini adalah codingannya yang sudah saya siapkan. Selanjutnya kita akan membahas terkait codingannya. Yang pertama ini masih sama seperti yang pertama tadi, import CP2 yang dimana merupakan library OpenCV-nya untuk menampilkan video dari kamera. Selanjutnya ada import decode atau VC bar ini, di mana merupakan deteksi dan juga mengkode kode QR code-nya dari gambar ataupun video. Selanjutnya ada from GPS, di mana atau Google Text to Speech, di mana untuk mengubah teks menjadi suara. Nah, selanjutnya ada import OS, yang di mana untuk menjalankan perintah sistem dalam hal yang kita coba ini dia bakal memainkan dari file suara. Nah, selanjutnya ini ada fungsi untuk membacakan teks dalam bahasa Indonesia. Nah, di Speak Indonesian ini adalah dari file yang saya sudah masukkan dan nanti dia bakal mengeluarkan bahasa Indonesia. Nah, dari teks ini dia merupakan input berupa string yang bakal diubah menjadi suara. Selanjutnya GTTS yang ini dia merupakan dari Google GTTS yang di atas ini yang di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada TTS Save yang ini merupakan menyimpan audio yang dimana merupakan hasil dari konversi ke file. Selanjutnya sistem ini dia merupakan menjalankan file suara dari Windows-nya. Sedangkan ini untuk Mac OS dan juga ini untuk Linux. Nah, selanjutnya ini ada DeepMind ataupun fungsi utama yang dimana untuk menjalankan semua prosesnya seperti yang kayak di awal tadi juga untuk membuka kamera, untuk mendeteksi QR code, dan juga memutar suara jika QR-nya terdeteksi. Selanjutnya, yang CV2 video capture atau dia bakal membuka kamera ataupun membuka webcam yang ada di laptop kalian. Nah, sama seperti yang di awal tadi, cap ini untuk menangkap objek dari video ataupun dari webcamnya. Dan jika gagal, dia bakal tertulis gagal membuka kamera dan akan kembali dari awal. Selanjutnya, ada detector target, yang dimana ini merupakan
suara yang bakal diputar hanya sekali, jadi dia nggak bakal berulang-ulang. Jadi cuma sekali ketika dia detect, habis itu keluarin suara sekali, habis itu tidak ada lagi. Selanjutnya, while true masih sama yang kayak tadi. Thread ini merupakan boolean, apakah frame-nya bakal bisa dibaca atau enggak. Dan juga frame ini merupakan gambar dari webcamnya. Selanjutnya, decoded object, yang dimana decode ini merupakan fungsi dari PZ bar yang tadi ada di atas untuk mendeteksi QR code. Dan juga objek data decode ini merupakan pengambilan isi teks dari QR code-nya. Selanjutnya, dia bakal menampilkan hasil tulisan yaitu info QR-nya terdeteksi. Dan step ini merupakan untuk menghapus spasi di awal atau di akhir ya. Oke, selanjutnya adalah tampilan QR pada layar. Ini juga masih sama yang kayak sebelumnya. CV2 font hashless simplex ini merupakan jenis fontnya. 0,6 ini merupakan eh, ini yang atas ini posisinya 0,6 sama jaraknya, terus 0,255,0 ini merupakan warnanya yaitu warna hijau, dua ini tebalnya. Ini juga sama untuk menandai QR kotaknya dengan berwarna biru. Selanjutnya ini adalah jika QR yang dimaksud terdeteksi dan bakal mengeluarkan output suara. Nah, dia bakal mengecek apakah data QR-nya itu sama persis sama link yang sudah disediakan. Nah, jika belum, dia bakal tidak bakal mendeteksi suara, tapi jika sama, dia bakal mengeluarkan suara, yaitu robot siap dijalankan. Dan juga detected target ini sama yang kayak di atas tadi itu cuma sekali, biar dia tidak berulang. Selanjutnya, CV2 Install QR Code Scanner. Ini untuk menampilkan kamera dalam jendela dan juga menunggu input dari keyboard. Yang satu ini masih sama kayak tadi untuk inputannya. Q ini untuk keluar dari kamera. Jadi untuk mematikan kamera atau men-off-kan sistem, tinggal dipencet huruf Q aja. Selanjutnya, cap release ini juga untuk melepaskan kamera dan juga CV2 destroy all windows ini untuk menutup semua tampilan OpenCV-nya. Nah, untuk if name main-nya ini juga fitur dari file apakah dia bakal dijalankan atau tidak. Jika salah, maka dia nggak bakal berjalan. Nah, ini adalah codingannya yang kedua untuk tampilan QR code dan juga suaranya. Berikut habis ini akan ada video contohnya. Silakan dilihat. Code terdeteksi. Robot sayap dijalankan. Percobaan yang ketiga, yaitu dengan cara kita menggabungkan semuanya dari awal hingga akhir, yaitu pertama nanti bakal ada QR code yang bakal menampilkan suara ataupun voice dalam bahasa Indonesia dan juga bakal terintegrasikan dengan robot yang kita pakai yaitu ada robot RNV3, jadi nanti bakal menggerakkan RNV3-nya. Berikut ini adalah codingannya. Jadi sekarang kita akan membahas codingannya terlebih dahulu. Sama seperti di awal tadi, CV2 import CV2 ini untuk menginput kamera dan tampilan video. Easy bar ini merupakan deteksi QR code-nya dan juga frame dari frame-nya. Lalu PYTT-SX3 ini merupakan text to speech-nya berbasis offline, jadi kita nggak perlu pakai koneksi. Oh, sini untuk perintah sistemnya, serial ini untuk komunikasi via pakai port, jadi nanti itu bakal menyambungkan port untuk ke robot dan juga ke laptop kita. Lalu import time itu merupakan waktu untuk delay dan juga pencatatan waktu. Dan juga ada keyboard, di mana untuk mendeteksi penekanan tombol seperti tombol Q yang dipakai yang di akhir, itu untuk menutup kameranya. Oke, selanjutnya ada setup serial untuk robot. Ini yang tadi untuk import serialnya, yaitu port. Ini saya memakai port COM6 yang sesuai dengan laptop. Lalu ini ada baud, ada timeout juga. Ini untuk kita mendedikasikan pengaturan port dari serial ke robotnya. Nah, selanjutnya, share serial ini bakalan koneksi untuk membuat koneksinya ke robotnya dan juga bakal mengirim perintah dalam kira code homing ataupun kembali ke posisi awal. Tapi kalau misalnya gagal, robotnya tidak bakal jalan. Oke, selanjutnya ini ada robotomnya tadi.
misalnya ada berjalan sesuai dengan proses, dia bakal berjalan dan dia bakal membaca ritnya dan peringatan kalau misalnya gagal, dia bakal gagal membuka port serial, berarti portnya mungkin ada masalah ataupun yang lainnya. Dan dan itu juga programnya bakal tetap jalan, tetapi robotnya nggak bakal jalan. Jadi terupload, tapi programnya ataupun robot RNP3-nya dia bakalan diam, nggak bakal berjalan. Tapi kalau misalnya sesuai, dia bakal berjalan. Oke, selanjutnya ini adalah daftar perintah untuk robot dan juga rel untuk penjalanannya. Yang di mana CMD list ini merupakan berisi perintah untuk kita menggerakkan robot ya dalam format G-code. Dan ini ada kode-kodenya. Yang di mana ini ada G0, yang di mana itu merupakan perintah gerakan cepat. Selanjutnya ada X, ada Y, ada Z, dan juga ada E. Nah, X, Y, Z ini merupakan koordinasi posisi. Jadi ada koordinat posisi X, Y, dan juga Z. Dan sedangkan E ini dia untuk ekstrud ataupun untuk relief. Jadi untuk jalannya. Selanjutnya ini ada M6, M207, M7, M206. Nah, ini tuh untuk perintah tambahan sesuai dengan robot yang dipakai. Ini saya memakainya karena saya memakai RNV3. Jadi ini adalah perintah tambahan. Dan juga selanjutnya ada BCM list yang dimana merupakan versi biner dari perintah yang dikirimkan ke robot via serial. Oke, selanjutnya ini ada fungsi tambahannya juga untuk kita menunggu apakah itu benar atau tidak. Jadi kita bakal menunggu respon oke, menunggu respon oke ini dari robot setelah kita kirimkan perintah. Jadi supaya tidak kirim perintah baru sebelum robotnya selesai. Jadi ketika robotnya belum selesai, dia nggak bakal menerima perintah baru. Jadi tunggu selesai dulu, baru dia bakal menerima perintah yang lainnya. Selanjutnya, DevSpec Indonesia ini adalah fungsi text to speech-nya yang saya gunakan itu bahasa Indonesia, yang dimana PYTSX3 ini merupakan text to speech offline-nya. Dan ini adalah kecepatan bicaranya, volume ini adalah suaranya itu maksimal paling gede itu satu gitu. Dan itu ada voice yang itu mencari bahasa sesuai dengan yang kalian gunakan. Karena saya pakai bahasa Indonesia, jadi nanti bakal berbahasa Indonesia. Nah, ini di bawah juga masih ada lagi. If Indonesian voice-nya dia bakal sesuai dengan bahasa yang kalian atur. Dan selanjutnya ini adalah untuk menjalankan robotnya. If not serial connected. Jadi kalau misalnya serial itu tidak tersambung ataupun tidak tersedia, dia bakalan diam ataupun robotnya tidak bakal berjalan gitu. Jadi dia bakal berjalan ataupun robot mulai bekerja jika serialnya itu tersambung. Seperti yang ada di bawahnya, ketika perintah satu persatu dikirim dari BCMDL yang tadi ada di atas, selanjutnya tunggu sampai oke, lalu robotnya bakal berjalan. Hmm, Seperti ini. Ini adalah write yang tadi di atas dan ini info bakal robot dihentikan. Tim slide ini adalah dalam waktu 1 milidetik dan stepper ini bakal dimatikan dalam 5 detik. Oke, selanjutnya bakal jalan sampai dia selesai. Selanjutnya ada main loop atau QR barcode deteksi, di mana ini merupakan scanner kamera dan juga pemicu untuk robotnya sendiri. Dan di mana cap ini untuk membuka kamera, lalu loop QR code-nya menggunakan decode, lalu jika QR-nya dibaca, dia bakal sama atau enggak, dia bakal menjalankan selama 5 detik. Selanjutnya dia kalau misalnya gagal buka kamera dia bakalan gagal, nggak bisa kebuka kalau misalnya tidak sesuai. Lalu kalau misalnya kebuka atau sesuai, dia bakal menampilkan frame-nya. Dan ini juga masih sama seperti sebelumnya. Eh, Font Harsi Simple ini adalah font teksnya, 0,5 ini adalah posisinya, teksnya ini 255,0,0, ini warnanya, 2 ini tebalnya, 10 ini posisinya juga buat atur posisi. Ini untuk jarak ya. Selanjutnya ini untuk kita menjalankan jika barcode-nya baru ataupun sudah lebih dari 5 detik. Nah, jika misalnya sudah lebih dari 5 detik, dia bakal deteksi yang baru dan bakal kodenya bakal terdeteksi dan robotnya bakal siap dijalankan sampai selesai. Selanjutnya CV2 ini
sama seperti yang awal itu untuk menampilkan video dan juga si V2 awet Q1 ini untuk dalam waktu menit 1 menit. Dan Q ini adalah tombol sama seperti sebelumnya itu untuk mematikan kamera ataupun nonaktifkannya. Lalu cap release juga sama kayak yang di awal, nutup kamera untuk mematikan kamera, si V2 di show all window untuk menutup semua window-nya. Seperti itu, dan juga main ini merupakan variabel bawaannya. Jadi dia nggak bakal jalan kalau misalnya belum dibuat. Seperti itu untuk codingan pada barcode, QR barcode, dan juga suara, dan kita integrasikan kepada robot RNP3. Berikut adalah contoh video yang telah saya jalankan. Kode terdeteksi. Robot siap dijalankan. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang robot RNP3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.